Shalom semuanya, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita masih kembali ibadah lewat online. Saya percaya jemaat tetap bersabar. Kita tetap bersabar menunggu waktunya yang terbaik yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Dan saya percaya Bapak Ibu semuanya yang ada di rumah juga tetap sehat, tetap kuat, dan kita sama-sama menerima kebenaran firman Allah. Puji nama Tuhan, jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saatnya kita akan menerima kebenaran firman Allah pada saat pagi ini. Saya berikan tema yaitu tulus, 5 huruf. Cukup pendek, 1 kata, tetapi sangat sulit untuk kita lakukan. Kita akan buka pembacaan Alkitab kita di dalam Mazmur pasal 73 ayat yang pertama. Kita baca ayat pertama dulu ya. Mazmur pasal 73 ayat yang pertama, yaitu pergumulan dan pengharapan. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam pembacaan kita di dalam Mazmur Asaf ini di pasal 73 ditulis oleh Mazmur Asaf sendiri. Dia adalah seorang dari suku Lewi, keturunan Lewi, yang memiliki talenta dalam bernyanyi, bahkan termasuk juga menulis lirik dari setiap pujian yang ada. Dalam pembacaan kita di sini di dalam ayat yang pertama, kalau kita perhatikan sampai seterusnya, ini mengungkapkan kegalauan, kegundahan daripada hati pemazmur Asaf ini. Karena apa? Apa yang dia percayai tentang Allah itu sangatlah berbeda dengan apa yang dialaminya. Ini kalau kita perhatikan nanti di dalam ayat-ayat selanjutnya, bahwa apa yang dia pahami, dia percayai, dia kenal tentang Allah itu sangat berbeda dengan apa yang dia alami pada waktu itu. Kita melihat di dalam ayat 1 dia katakan bahwa Allah itu adalah baik, dikatakan pada umatnya, dikatakan itu ya, yang hidupnya tulus dan bersih hatinya. Tetapi kenyataannya, kebersihan dan ketulusan hati itu tidak mendapatkan balasannya, tidak mendapatkan balasan kebaikan dari Tuhan. Ini yang dialami oleh Mazmur Asaf. Sebaliknya ia seperti dihukum Tuhan di dalam hidupnya. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-13 dan ayat 14, saya akan bacakan supaya kita lebih jelas. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Di sini dia menyatakan bahwa kebaikan, ketulusan hatinya, kebersihan hatinya di dalam mengenal kebenaran sepertinya sia-sia. Apa yang dia alami tidak sesuai dengan pengenalannya dia dengan Tuhan, kesetiaannya dengan Tuhan, ketaatannya dengan Tuhan. Itu yang dikatakan. Sementara orang, pandangan daripada Mazmur Asaf, sementara orang yang tidak mengenal Tuhan dikatakan hidup dengan dosa, melakukan perbuatan yang melawan Allah, malah hidup mereka diberkati. Malah hidup mereka dalam keadaan yang melimpah, dan malah hidupan mereka dalam keadaan aman. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam ayat 4, 5 dan ayat 12 ya, saya tuntun terus kita baca. Ayat 4 dan 5, sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kenal tulah seperti orang lain. Ayat yang ke-12, sesungguhnya itulah orang-orang fasik, mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Ini anggapan daripada Mazmur Asaf, bahwa orang yang di luar Tuhan, orang yang melawan Tuhan, orang yang tidak sungguh-sungguh
bersungguh-sungguh dalam Tuhan, tidak hidup di dalam kebenaran, maka malah nyaman, malah santai, malah melimpah, malah tubuh mereka gemuk dan tanggun. Tetapi kita lihat, di dalam keadaan seperti itu, di dalam ayat 2 dan 3, Bapak Ibu perhatikan lagi, saya akan bacakannya. Tetapi aku sedikit lagi, maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Nah, pemazmur menyadari bahwa hampir saja ia menyangkal Tuhan. Ini dia mulai tersadar. Hampir saja dia menyangkal Tuhan dengan dia cemburu dan iri kepada keberuntungan atau keberhasilan orang-orang yang hidupnya tidak setia dengan Tuhan. Orang-orang yang fasik, orang-orang yang tidak mengenal kebenaran. Hampir saja Mazmur Asaf cemburu dan iri kepada mereka. Nah, di sini pemazmur Asaf mengukur bahwa Tuhan dengan memakai ukuran dunia. Kalau kita melihat tadi ya, di mana keluhan, dia mengukur Tuhan itu dengan ukuran secara jasmani. Dia katakan dengan hidup baik dan taat kepada Tuhan, maka Tuhan wajib memberkatinya. Ini pemikiran Mazmur Asaf, bahwa saat dia hidup taat, saat dia hidup dalam kebenaran, saat dia hidup dalam ketulusan, maka Tuhan wajib memberkatinya. Memang tidak salah secara pemikiran kita, secara logika kita, tetapi kalau secara ketulusan, ini sudah seperti ukuran manusia, ada timbal baliknya. Tetapi di dalam ayat 17 dan ayat 19, saya akan baca di sini ya, biar kita agak mengerti sedikit. Ayat 17, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Pemazmur Asaf mulai menyadari bahwa fokus hidup yang tidak tepat, perhatikan, bahwa fokus hidup yang tidak tepat itu akan berakhir sia-sia. Seperti orang fasik ini, mereka, keberhasilan mereka, apa yang mereka alami, apa yang mereka nikmati di dunia itu bukanlah sebenarnya menjadi hal yang utama. Sebaliknya kebutuhan yang utama adalah Tuhan itu sendiri. Kata Mazmur Asaf, kalau kita berarti, yang tidak akan pernah diambil darinya dan bersifat kekal. Kalau kita lihat di dalam ayat berapa dia katakan seperti itu? Ayat 25 dan 26. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Inilah yang menjadi kesadaran daripada Asaf. Dia tidak memungkiri lagi setiap apa yang terjadi, tetapi dia menyadari bahwa kebutuhan utamanya adalah Tuhan itu sendiri, sehingga tidak ada yang bisa menandingi Tuhan di dalam dirinya. Apa yang dia inginkan hanya Tuhan, apa yang dia mau lakukan hanya untuk Tuhan yang menjadi kesenangannya. Bahkan dalam ayat 26 dikatakan bahwa sekalipun dagingnya, tubuhnya habis, tetapi Tuhan itu adalah kekuatannya. Tuhan adalah segalanya di dalam kehidupan daripada Mazmur Asaf. Lewat pengalaman yang dialami oleh Mazmur Asaf, kenapa saya bacakan beruntun-runtun ayat ini supaya kita agak jelas mengerti dan mengetahui, mengingatkan kita untuk memiliki ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan dengan hati yang tulus dan bersih. Tidak ada kepentingan atau tuntutan apapun di dalamnya. Lewat kehidupan pengalaman dari Mazmur Asaf menyadarkan kita, mengingatkan kita bahwa ketaatan kita dengan Tuhan, dengan ketulusan dan kebersihan dan kemurnian hati, membuat kita tidak ada kepentingan di dalamnya, membuat kita tidak ada tuntutan
tuntutan apapun kepada Tuhan. Karena apa? Kita mengenal Dia, kita mengasihi Dia, kita mencintai Dia karena hati yang tulus dan murni. Karena keberadaan kita sebagai orang percaya yang telah memahami kebenaran dan bertumbuh di dalam kebenaran itu akan membuat kita semakin dituntut untuk hidup di dalam ketulusan. Dan untuk memiliki ketulusan ini bukan pilih-pilih, tetapi dalam segala hal hidup kita harus kita tunjukkan dengan penuh ketulusan. Dan ketulusan ini bisa kita jalani, bisa kita lakukan dalam kehidupan kita, bukan waktu 1 hari, bukan 2 minggu, atau bukan 1 bulan, tetapi ini dibutuhkan pertumbuhan rohani dari hari ke hari untuk kita terus mengalami Tuhan sehingga meningkat dan kehidupan kita masuk di dalam pertumbuhan sampai kepada kedewasaan rohani, sehingga kehidupan kita akan terus belajar memiliki hati yang tulus. Kata tulus dalam Kamus Bahasa Indonesia itu ikhlas, jujur, dan tidak pura-pura. Kalau dalam bahasa aslinya tulus itu adalah murni dan bersih, berarti sama dengan kudus. Di sini kita akan belajar dalam hal apa saja. Tadi saya katakan pertama bahwa dalam segala hal sebagai orang percaya, sebagai umat yang senantiasa diberkati dengan melakukan kebenaran firman Allah, kita diajar untuk tulus dalam segala hal. Baik dalam ibadah kita diajar untuk tulus. Karena ada ibadah yang tidak tulus. Ibadah yang tidak tulus itu kita punya kepentingan di dalamnya. Gak enak kalau aku gak ibadah. Nanti ditanya sama pendeta, ditanya sama bapak ibu gembala, sehingga membuat kita gak enak. Atau kita juga mau datang ibadah karena kita gak enak dengan tetangga, dengan orang-orang di sekitar kita. Karena kalau kita nggak ibadah, malu dong, kita kan orang Kristen. Nah, itu nggak tulus semua ibadahnya seperti itu. Atau kita mau ibadah karena ingin diberkati Tuhan. Wah, aku harus ibadah karena Tuhan Yesus itu berjanji bahwa saat kita beribadah kita diberkati makan dan minum kita. Itu sudah tidak tulus. Atau juga kita ingin supaya doa-doa kita itu dijawab, permintaan kita dikabulkan Tuhan. Itu sebabnya kita datang, kita rajin ibadah. Itu juga tidak tulus. Atau dalam hal pelayanan, banyak sekali kita jumpai, atau mungkin kita sendiri yang pernah atau sering melakukan hal itu. Dalam pelayanan kita juga tidak tulus. Bukan karena kita tidak tulus karena apa? Karena pelayanan kita karena sudah dijadwal. Oh, saya ini sudah dijadwal dan enak kalau saya nggak melayani, saya harus melayani. Itu nggak tulus. Atau dalam apa? Kita supaya dipandang orang, supaya kita kelihatan hebat, aku harus pelayanan. Malu dong kalau aku nggak pelayanan. Atau kita sebagai hamba Tuhan, kita pelayanan karena apa? Supaya kita terkenal, supaya dilihat orang bahwa kita ini hebat, kita ini luar biasa di dalam khotbah-khotbah kita, sehingga orang lain melihat kita dan kita merasa bangga akan itu. Atau juga kita tidak tulus dalam pelayanan karena kita memiliki kepentingan lain di dalamnya. Habis aku pelayanan, aku akan mendapatkan PK yang besar, aku akan mendapatkan berkat yang besar. Atau aku sebagai gembala, aku harus melayani karena aku akan mendapatkan persepuluhan yang banyak. Ini juga hal yang tidak tulus dalam pelayanan. Atau masih apa? Hubungan kita antara suami dan istri. Banyak hal yang kita dapati sering kita melakukan hanya sebagai kewajiban kita, tetapi bukan karena ketulusan kita. Suami mengasihi istri hanya karena mungkin kewajiban, itu juga tidak tulus. Kita harus mengasihi suami, mengasihi istri dengan tulus, istri mengasihi suami dengan tulus, anak mengasihi orang tua dengan tulus, orang tua pun mengasihi anak dengan tulus, mertua mengasihi menantu dengan tulus, menantu mengasihi mertua, itu juga tulus. Atau dalam apa lagi? Dalam bertanggung jawab. Sebagai kita sebagai orang pekerja, orang yang bekerja di kantor, orang
jawabnya harus dikerjakan dengan penuh ketulusan. Apalagi berbuat baik, kebaikan kita pun harus tulus. Saat kita berbuat baik dengan seseorang, bukan ada kepentingan supaya kita dihargai. Saat kita melakukan kebaikan kepada siapapun, bukan supaya kita dianggap hebat, bukan supaya kita dianggap orang yang kaya, tetapi itu tulus karena kita mengasihi. Lewat kita berkomunikasi dengan orang lain pun, kita harus tulus. Perkataan kita dengan hati kita harus sama, yaitu tulus. Ini contoh-contoh dan masih banyak lagi hal-hal yang harus kita kerjakan di dalam setiap kehidupan kita untuk tulus. Semuanya harus tulus. Nah, di sini kita akan belajar seperti apa sih orang tulus itu. Orang yang tulus itu ada 3, banyak sih sebenarnya ya, tapi saya akan memberikan ada 3 saja. Orang yang tulus itu, yang pertama, rela dan taat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Rela dan taat. Jadi tidak ada paksaan. Dari hatinya sendiri yang rela, sehingga dia taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Contohnya siapa? Mungkin Bapak Ibu sudah sering dengar ya. Kita buka di dalam Matius pasal pertama. Di situ saya nggak perlu bacakan, nanti aja ya. Matius pasal yang pertama, di situ pribadi yang memiliki kerelaan dan ketaatan untuk melakukan perintah adalah Yusuf. Pribadi Yusuf, suami dari Maria. Kita melihat bahwa Yusuf itu bertunangan dengan Maria. Tetapi apa yang terjadi dalam pertunangan itu? Ternyata Maria telah mengandung. Bukti bahwa Yusuf memiliki hati yang betul-betul rela, memiliki hati yang tulus, sehingga dia rela dan taat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di dalam ayat 19 dikatakan bahwa apa? Secara manusia dia malu dong. Secara manusia dia rugi. Karena apa? Maria telah mengandung. Tetapi di sini dikatakan bahwa ia tidak mau mencemarkan nama Maria di muka umum, ayat 19. Sehingga Yusuf bermaksud untuk menceraikan Maria diam-diam. Dia mau menceraikan Maria dengan diam-diam, karena kalau dia berbicara nanti orang lain dengar. Jadi dia mau diam-diam aja untuk menceraikan. Arti katanya dia menjaga nama baik Maria. Dan bukti yang kedua adalah ia tidak segan-segan untuk taat akan perintah Tuhan dan mengambil Maria sebagai istrinya. Kalau Bapak Ibu baca di dalam ayat 20 dan 24, dia tidak akan nanti dulu, tidak, tetapi spontanitas dia langsung melakukan apa yang menjadi perintah daripada Tuhan. Dan yang ketiga dikatakan lagi apa? Dia rela mengorbankan haknya, kepentingannya, kesenangannya sendiri. Ini di dalam ayat yang ke-25. Selama dia menikahi siapa? Maria, dia tidak bersetubuh dengan Maria. Ini menggambarkan bahwa dia rela melepaskan haknya. Ini orang-orang tulus. Dari pribadi Yusuf ini kita belajar bahwa apa? Orang yang tulus itu tidak segan-segan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sekalipun daging ini tidak mampu, sekalipun rasanya berat bagi Yusuf, tetapi karena itu perintah yang harus dia lakukan, maka dia kerjakan dengan tidak terpaksa, tetapi dengan penuh ketulusan. Ini yang pertama. Dan yang kedua, orang yang tulus itu tidak mencari hormat manusia. Pribadi siapa? Sudah pasti Bapak Ibu kenal. Seringkali kita belajar, yaitu pribadi Paulus. Kalau Bapak Ibu baca ya, nanti kita buka aja, tapi nanti saya akan ini 1 Tesalonika pasal 2. Itu 1 Tesalonika pasal 2
Di situ Bapak Ibu bisa baca sambil mendengarkan firman Allah. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai ayat 12. Ini menggambarkan kepribadian pelayanan dari Rasul Paulus yang tidak mencari hormat manusia. Arti katanya dia benar-benar tulus dalam pelayanannya. Dia benar-benar bersih murni melayani karena dia mengenal kebenaran itu. Dalam ayat ini dikatakan dalam ayat 45, dibuktikan bahwa dalam pelayanan Paulus dia tidak menyukakan atau menyenangkan manusia, tetapi menyukakan Allah. Ini berarti bahwa saat dia berbicara, saat dia memberitakan kebenaran, saat dia benar-benar melayani jiwa, dia tidak punya kepentingan di dalamnya, dia tidak ada ketakutan di dalamnya. Tujuannya hanya satu, jiwa yang dia layani akan masuk di dalam rencana keselamatan itu. Itu sebabnya dia berani, dia tidak takut, dia tidak menyenangkan telinga orang yang mendengar, tetapi satu tujuannya, bahwa orang yang mendengar pemberitaan Injil itu akan masuk di dalam rencana keselamatan dan hidup di dalam kebenaran. Dan kita lihat terbukti yang kedua apa? Rasul Paulus dalam ayat 6 tidak mencari pujian atau hormat dari manusia. Saat dia melayani di kota-kota dimanapun berada, tidak sedikit pun di dalam hatinya, dalam pelayanannya, dalam apapun yang dia kerjakan, supaya orang lain memandang dan menganggap dia hebat. Tidak. Tetapi semuanya dia peruntukkan untuk Tuhan. Dan yang selanjutnya kita lihat dalam ayat 7. Saya suka ya sekali lihat pelayanannya Rasul Paulus ayat 7. Dia mengasihi jiwa-jiwa yang dia layani bagai seorang ibu yang mengasuh dan merawat. Kita tahu seorang ibu yang mengasuh dan merawat anaknya itu seperti apa. Saat salah ditegur, saat dia jalan yang salah dibimbing. Nah inilah yang, dan dia memiliki kesabaran seorang ibu dalam merawat anaknya. Dan inilah yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Orang yang tulus di dalam pelayanannya, maka dia tidak akan pernah mencari hormat manusia. Dan apa yang dia lakukannya itu bagai seorang ibu yang merawat anak dan mengasuhnya. Dan yang kita lihat yang paling luar biasa di dalam ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9 kita lihat, dalam pelayanan Rasul Paulus, dia tidak pernah menjadi beban bagi orang lain dan tidak pernah mencari keuntungan di dalam pelayanannya. Meskipun layak untuk dia terima, tetapi dia tidak mencari keuntungan dalam hal ini. Ini sungguh luar biasa, bahwa bagaimana seseorang yang hidup di dalam ketulusan, dalam pelayanan, tidak akan pernah mencari hormat, tidak pernah mencari keuntungan, semuanya dia peruntukkan kepada Tuhan. Dan dipertegas lagi di dalam Galatia pasal 1 ayat 10, kalau Bapak Ibu buka, bahwa Rasul Paulus katakan, jika Paulus melayani hanya untuk mencari kesukaan manusia, maka dia bukanlah hamba Kristus. Oh, luar biasa. Jadi kalau kita sebagai hamba Kristus, hambanya Tuhan, jangan katakan hamba Tuhan itu cuma pendeta, tapi kita semua yang hidup untuk mengabdi kepada Tuhan, kita adalah hamba-hambanya Tuhan. Nah, hamba-hambanya Tuhan tidak mencari kepuasan manusia, tidak mencari kesenangan manusia. Kalau kita masih mencari kesenangan manusia, mencari kesukaan manusia, mencari kepentingan kita, maka kita bukanlah hamba Kristus, tetapi kita adalah hamba diri kita sendiri. Ini. Jadi orang yang tulus di dalam bagian kedua, kita diajar untuk melakukan apapun, semuanya hanya diperuntukkan untuk siapa? Kemuliaan nama Tuhan. Dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Jadi Bapak Ibu, saat kita ada saat ini, Tuhan izinkan kita melayani bukan di gereja, melayani di rumah, melayani di pekerjaan kita, melayani dimanapun. Lakukan semuanya dengan tulus, tidak ada kepentingan untuk mencari hormat. Ketiga, orang yang tulus, yang ketiga adalah ada kerendahan hati.
Kita lihat contoh siapa? Pribadi Musa di dalam Bilangan pasal 12. Tidak apa-apa, dibuka sebagai acuan kita ya. Bilangan pasal 12. Di situ di dalam ayat yang pertama, Musa. Ada kerendahan hati orang yang tulus itu. Orang yang tulus ada kerendahan hati. Dalam ayat 1 dan 2, bukti bahwa benar-benar pribadi Musa ini adalah seorang yang tulus. Kita melihat di dalam ayat 1 dan 2, Miriam dan Harun mengatai Musa atau menjelek-jelekan Musa karena Musa mengambil perempuan Kusi, yaitu siapa? Sipora ya. Nah ini dia betul-betul menggosipkan, mengata-ngatai, menjelek-jelekan. Padahal secara segi hukum atau moral itu tidak salah. Musa mengambil Sipora sebagai istri, walaupun dia dari keturunan Kusi, orang Kusi. Tapi di sini ada aja yang diperbuat dan dilakukan oleh Miriam dan Harun. Tetapi sebenarnya intinya bukan karena Musa mengambil istri dari perempuan Kusi, tetapi apa? Intinya karena Miriam dan Harun itu memiliki roh yang iri hati. Itu hanya alasan saja. Mereka merasa iri kepada Musa karena Musa yang dipakai Tuhan, Musa yang disuruh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel, Musa yang senantiasa menyampaikan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan bangsa Israel pada waktu itu. Tetapi sebenarnya Miriam dan Harun pun harusnya tidak boleh iri. Karena apa? Karena mereka juga yang sama-sama satu tim dalam pelayanan pada saat bangsa Israel itu keluar dari Mesir. Mereka bertiga saudara kandung ini yang senantiasa untuk menopang pelayanan daripada Musa. Karena Harun itu fasih di dalam berbicara, itu yang dipakai Tuhan. Tetapi ini tidak disadarinya, sehingga membuat iri hati, membuat kebencian di dalam diri Miriam dan Harun pada waktu itu. Tapi kita lihat Bapak Ibu, sikap Musa luar biasa. Sikap Musa di dalam ayat yang ketiga, kalau Bapak Ibu mengatakan, saya baca ya. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Kata sangat itu berarti di atas rata-rata ya. Sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Waduh, kalau kata sangat lembut lebih daripada manusia di atas muka bumi, saya nggak bisa bayangkan kelembutannya seperti apa. Dengan kelembutannya, dengan sangat lembut dikatakan, maka dia tidak marah, tidak ada rasa kebencian terhadap Harun dan Miriam. Kenapa bisa tidak benci? Apa karena lembut itu? Memang dia lembut, tetapi kelembutan hati dari Musa itu bukan karena terjadi satu hari. Ingat, bukan karena spontanitas dia menjadi lembut, bukan. Tetapi karena akibat dari kedekatannya dengan Tuhan, membuat pribadinya mudah dibentuk dan mau mengikut kehendak Tuhan. Ini ada sebab dan akibat. Musa bisa memiliki hati yang lembut karena ada hubungan, ada kedekatannya dengan Tuhan, sehingga membuat dia terbentuk menjadi seorang yang lembut hatinya di atas permukaan bumi. Ini yang membuat dia tidak marah. Siapa sih kalau dijelek-jelekan tidak marah? Manusia normal. Kalau manusia normal ya, nggak usah dijelek-jelekan. Cuma jalan kesenggol dikit, apa sih kamu di sini? Pak, kamu ada di mana? Padahal makanya ada di sini. Itu kan. Sudah ada seperti itu, tapi Musa tidak seperti itu. Bahkan dikatakan apa? Di dalam ayat yang ke-13, kalau kita lihat, Musa sebaliknya juga berseru kepada Tuhan untuk kesembuhan Miriam dan Harun pada waktu itu, karena akibat mereka mengata-ngatai Musa, sehingga Tuhan mengizinkan penyakit kusta datang kepada Harun pada waktu itu. Tetapi sikap Musa bilang, boleh syukurin loh, makanya lo jadi orang tahu diri dong. Tidak seperti itu. Orang yang tulus ada kerendahan hati, tidak senang di atas penderitaan orang. Tetapi apa yang dia lakukan, dia malah berseru kepada Tuhan, minta belas kasihan Tuhan
agar Musa dan Harun tidak mendapatkan apapun. Ini adalah gambaran bahwa kehidupan orang yang tulus tidak akan pernah memanjakan hatinya. Nih, tidak pernah memanjakan hatinya untuk menyimpan segala kepahitan. Hati ini kalau kita biarkan baper, kita biarkan manja, maka hal sedikit bisa menjadi kedengkian. Hal sedikit bisa menjadi akar kait yang panjang. Hal sedikit bisa meruntuhkan hidup kita, sehingga sukacita kita, damai sejahtera kita akan hilang. Tetapi orang yang penuh dengan kerendahan hati, orang yang tulus itu, dia tidak akan pernah memanjakan hatinya, tapi dia buka hatinya selebar-lebarnya. Apapun yang terjadi, dia tahu bahwa di atas segala-galanya Tuhanlah sukacitanya. Dan apa? Setiap, tadi saya katakan bahwa setiap kesetiaan, ketaatan itu ada sesuatu yang akan kita terima. Dan yang diterima di sini, bagian yang diterima oleh orang-orang yang tulus. Kalau ibu bapak ibu baca di dalam Amsal pasal 14 ayat 32, dikatakan mendapat perlindungan. Coba ya saya baca ini sebentar. Amsal pasal 14 ayat 2 dikatakan, Amsal pasal 14 ayat 2, iya ya, bahwa pasal 3 ayat 32, salah. Amsal pasal 14 ayat 32 dikatakan, orang fasik dirobohkan karena kejahatannya, tetapi orang benar mendapat perlindungan karena ketulusannya. Di sini kita pahami, bukan berarti kalau orang tulus itu dilindungi nggak ada masalah. Tetap menghadapi masalah, tetap menghadapi persoalan, tetap menghadapi tekanan. Tetapi orang yang tulus karena pergaulannya dengan Tuhan, karena ketaatannya dengan Tuhan, karena kedekatannya dengan Tuhan, maka apapun yang terjadi dia mampu menghadapi, karena dia percaya ada Tuhan yang hidup, yang senantiasa melihat apa yang dia perbuat. Dan yang kedua, orang yang tulus itu dapat memandang wajah Tuhan. Amin. Luar pasti rindu untuk memandang wajah Tuhan. Karena itulah tujuan kita. Tujuan kita untuk setia, tujuan kita untuk mengenal kebenaran, tujuan kita untuk berjuang di dalam setiap hidup-hidup kita, menghadapi keadaan apapun. Hanya satu kerinduan kita, untuk memandang wajah Tuhan dan bersama-sama dengan Dia di kekekalan nanti. Itu terdapat di dalam Mazmur pasal 11 ayat 7. Orang yang tulus akan memandang wajah Tuhan. Demikianlah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat pagi ini firman Allah mengajar kita untuk terus hidup di dalam ketulusan. Untuk bisa tulus bukan diperoleh dari 1 jam, 2 jam, 1 hari, 1 bulan, tetapi terus kita mau hidup di dalam kebenarannya, bertumbuh terus di dalam kebenarannya dari hari ke hari. Dibutuhkan suatu perjuangan untuk kita tetap benar-benar hidup di dalam ketulusan. Dan bagi Bapak Ibu semua yang ada, bahkan saya pun diajar, mari kita mau memiliki ketulusan seperti Yusuf, seperti Musa, seperti Rasul Paulus. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat, kita belajar untuk tulus. Mungkin saat ketulusan kita tidak ada orang yang lain yang melihat, tetapi Tuhan melihat hatimu dan hatiku. Apa yang kita katakan harus sesuai dengan kehendak Tuhan, karena itulah yang Tuhan mau. Dan pada kesempatan pagi ini, biar kita mau sama-sama terus menyelidiki hati kita. Terus kita mau mengatakan, Tuhan, apakah aku sudah tulus? Yang tahu kita adalah kita dan Tuhan, bukan orang lain. Orang lain bisa menganggap kita baik, tetapi kebaikan kita itu tulus atau tidak, kita sendiri yang tahu. Oleh sebab itu kita mau belajar. Mari gunakan waktu kita yang ada. Selain kita bertanggung jawab dengan hidup ini, dengan keadaan kita yang ada di bumi, kita juga bertanggung jawab terus untuk berjuang, memperhatikan kehidupan batinia kita,
supaya semakin indah dan mulia di mata Tuhan. Kesempatan yang ada, waktu yang banyak ini kita gunakan untuk itu. Dan pada kesempatan ini juga, sebelum saya tutup, saya menyampaikan selamat ulang tahun, happy birthday ya buat Mak Gono. Mak, happy birthday Mak. Tuhan berkati usia yang ada Mak semakin sehat, semakin kuat, semakin sukacita di dalam Tuhan. Dan juga saya ingat tadi sempat sebelum ibadah saya buka, ternyata mama dari Pak Omriel, Opung, juga hari ini berulang tahun. Happy birthday Opung, dimanapun berada. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan, dan kesetiaan, ketaatan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.